menyakitkan itu adalah sendirian. Ulah lila 10 tahun lebih muda gitu. Enggak lah, kurang mah 2 poe we guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat ya, tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Sehat lahir batin, rezekinya banyak, berkahnya melimpah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji saya yang kemarin di konten sebelumnya, yaitu tentang kacang saca inci dari segi pertanian dan penanamannya, walaupun ya saya menerangkannya cuma singkat padat dan mungkin ada kekurangannya juga ya. Oke, mudah-mudahan tapi itu bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Kita sekarang akan membahas tentang kacang saca inci dari segi kandungannya dan manfaatnya bagi tubuh kita ya. Apa sih kandungannya gitu, sebelum kita mengetahui manfaat dari kacang saca inci ini ya. Kandungan dalam kacang saca inci ini ataupun nutrisi yang ada dalam kacang saca inci ini adalah yang pertama lemak, protein, karbohidrat, dan serat ya. Yang paling banyak itu adalah lemak, protein, karbohidrat, dan serat. Nah, otomatis ada juga kandungan-kandungan yang lainnya gitu ya, seperti fosfor, potasium, magnesium, kalsium, seng, antioksidan ya gitu ya. Itu juga ada dalam kacang saca inci ini ya. Nah, dari kandungan-kandungan itu ya, dari beratnya ya, kita ukur dari beratnya dulu. Dari 10 gram kacang saca inci diketahui itu lemaknya ada 5%. Jadi yang paling banyak 5 gram bukan 5% ya. Yang paling banyak itu adalah lemak ya. Itu dari 10 gram lemaknya 5 gram. Itu setengahnya ya. Selanjutnya ada protein ya, 3 gram. Itu banyak juga. Dan sisanya karbohidrat dan serat masing-masing 1 gram ya. Dari kandungannya itu juga ya, dari segi prosentasenya ya, maka diketahui juga proteinnya 17% dan omeganya, lemak omeganya 35 sampai 60% ya. Nah, lemaknya ini ataupun omega 3 omeganya ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu omega 3, omega 6, dan omega 9. Prosentasenya itu omega 3 45 sampai 60%. Omega 6 itu 34 sampai 39%. Dan omega 9 ya, itu 6 sampai 10% ya. Oke, paham sampai di sini? Paham nggak paham? Kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu ya, nyalakan juga loncengnya agar nanti tidak ketinggalan di konten-konten berikutnya. Oke, subscribe gratis ya, tapi mudah-mudahan juga jadi pahala jadi amal baik ya. Silahkan subscribe ya, dukung channel ini agar lebih bagus, lebih lebih baik lagi ya di masa yang akan datang. Yang mudah-mudahan menjadi salah satu channel yang bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Amin. Oke, setelah kita mengetahui dari kandungannya itu, maka otomatis kita juga mengetahui fungsi dari kacang saca inci ini. Apa sih fungsi dari kacang saca inci ini? Dilihat dari kandungan-kandungan yang ada dalam kacang saca inci, maka di sana ada fungsinya. Nah, manfaatnya ini ya, manfaatnya bagi tubuh kita ya. Yang pertama itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu otomatis ya, pasti ya,
kacang saca inci ini, karena ya dilihat dari kandungannya ya bermanfaat ya. Yang kedua, untuk otak nih kacang saca inci ini ya, karena kandungan omega 3-nya itu sangat tinggi ya, maka manfaat dari kacang saca inci ini sangat baik untuk otak ya. Salah satunya adalah mencegah stres dan membuat otak lebih rileks ya. Kalau kata Bung Haji Roma Irama itu stres obatnya iman dan takwa. Nah, maka perlu kita dukung juga dengan asupan yang mendukung untuk mencegah stres itu ya, yaitu dengan kacang saca inci ini. Yang jelas omega 3-nya banyak gitu ya. Jadi stres karena ekonomi, stres karena asmara gitu ya, silahkan dikurangi dengan banyak berdoa, banyak berzikir, dan juga banyak makan kacang saca inci ya. Ya walaupun emang omega 3 ini banyak di makanan lainnya juga, terutama ikan-ikan laut ya, salmon, terus tongkol, terus apa lagi ya, silahkan tambahkan sendirilah nanti di komentar. Selanjutnya untuk otak ini masih ada, yaitu meningkatkan fungsi otak ya. Selanjutnya, nah dari kacang saca inci ini juga itu bisa mengurangi resiko peradangan otak. Lagi-lagi fungsi omega 3 dari kacang saca inci ini juga sangat baik untuk otak kita, yaitu mengurangi resiko peradangan otak ya. Yang selanjutnya ya, fungsi kacang saca inci untuk otak juga itu untuk membantu perkembangan otak anak gitu ya. Jadi bisa mencerdaskan, bisa membuat otak itu lebih bekerja maksimal gitu ya untuk anak gitu ya, menerima informasi-informasi gitu ya, mengingat dan mengolah gitu ya. Itu karena DHA-nya itu ya, DHA ya, silahkanlah ya, DHA itu apa. Saya tidak mencari DHA tentang DHA ya. Yang jelas kacang saca inci ini baik untuk perkembangan otak anak. Jadi yang pengen anaknya pinter ya, pengen anaknya jenius ya, selain kita mengajarinya dengan rajin gitu ya, mensupportnya dengan maksimal ya, kita juga perlu memberikan asupan-asupan yang mendukung untuk perkembangan anak lebih baik, perkembangan otak anak lebih baik ya. Oke, itu fungsi kacang saca inci atau manfaat kacang saca inci untuk otak ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya manfaat kacang saca inci adalah untuk mengontrol kolesterol. Suka balik baik, kolesterol ya. Jadi kan dalam tubuh kita ini ada namanya kolesterol jahat dan kolesterol baik gitu ya. Atau apa namanya ya, kolesterol jahat tuh pohon kayak bidang. Kolesterol jahat teh namanya itu adalah LDL itu ya, LDR bukan LDR ya, bukan. Kalau LDR mah long distance relation ya, itu mah bagi orang-orang yang mudah-mudahan terjaga selalu hubungannya ya, hubungan baik silaturahimnya ya, yang LDRan ya. Saya doakan mudah-mudahan selalu terjaga silaturahminya ya. Kan kita lanjut ya, ini tentang manfaat kacang saca inci bagi kolesterol. Jadi manfaatnya itu adalah menurunkan
kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik ya. Paham ya? Selain itu juga manfaat dari kacang saca inci ini ya itu menurunkan tekanan darah ya. Ya, ini sangat baik sekali bagi Anda penderita tekanan darah tinggi gitu ya, yang selalu marah-marah gitu ya. Lihat apa saja marah gitu ya. Mudah-mudahan dengan kacang saca inci ini tekanan darah tingginya itu ya menjadi menurun gitu ya. Jadi otak kita yang tadinya emosinya tinggi gitu ya. Ya tentunya kita selain dengan asupan makanan ya tadi jiwanya kita juga harus terobati ya, itu dengan banyak istighfar, banyak berzikir gitu ya, banyak baca Al-Quran gitu ya. Itu asupan nutrisi untuk jiwa kita itu ya. Itu selanjutnya kita melangkah ke manfaat berikutnya dari kacang saca inci, menjaga kesehatan jantung ya, yang tadinya jantungnya tidak sehat mungkin ataupun kurang sehat ya, kita kembalikan lagi dengan berusaha memberikan asupan yang bermanfaat untuk jantung, yaitu dengan kacang saca inci ini, yaitu manfaatnya ya. Selanjutnya dari manfaat kacang saca inci ini adalah mencegah diabetes ya. Diabetes ini kan penyakit gula ya, yang bukan susah ya, yang paling bahaya lah selain dari serangan jantung gitu ya. Ya diabetes ini ya, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari penyakit ini ya, dihindarkan, dijauhkan ya. Tuh. Ya tentunya usahanya kita dengan memberikan asupan bagi tubuh kita yang bisa mencegah penyakit gula darah ataupun penyakit diabetes ya. Selanjutnya manfaat dari kacang saca inci juga itu untuk menyehatkan tulang gitu. Menyehatkan tulang nih, jadi membantu tulang menerima nutrisi-nutrisi untuk kesehatan tulang, bisa mengurangi keropos tulang ya, menjadi tulang itu lebih padat gitu ya. Selain itu juga manfaat kacang saca inci ini adalah menyembuhkan nyeri sendi ya, menyembuhkan nyeri sendi. Jadi dalam tubuh kita ini nih, yang dalam tubuh kita ini kalau nggak salah ada 300 lebih sendi-sendi. Nah itu kalau nyeri sendi ya kita bisa makan kacang saca inci ini. Tentunya ya banyak olahan-olahannya ya, olahan dari kacang saca inci nah, itu ini kan sendi-sendi, sambungan tubuh kita ini kalau nggak salah ada 300 lebih ya, 300 berapa gitu ya. Dan yang paling menyakitkan itu adalah sendirian. Benar kan? Itu entah di mana itu ya, sendi itu sendirian itu entah di mana letaknya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau nggak salah di kamar gitu ya, di toilet itu sendiri. Astagfirullahaladzim, sendirian. Oke, itu imbuhan saja ya, tambahan saja supaya tidak terlalu serius ya. Jadi benar nih ya, yang saya baca di literatur itu kacang saca inci ini bisa menyembuhkan nyeri sendi ya. Ya itu tadi, sendirian makan ya, mudah-mudahan kan otaknya jadi rileks, jadi tidak stres gitu ya ketika sendirian itu ya. Mal ngabuli deh sing loba dosana. Hanya waktu-waktu tertentu saja kita membulinya. Membuli teman-teman yang ikhlas aja, yang ridho untuk dibully. Oke, selanjutnya manfaat dari kacang saca inci ini juga ya, baik untuk kesehatan rambut dan kulit. Nih, yang rambutnya tidak sehat ya,
yang rambutnya mungkin apa sih penyakit rambut itu kan biasanya rontok, kusam, terus bercabang gitu kan ya, ketombean gitu ya, gatal-gatal gitu ya. Itu penyakitnya mungkin, dan itu mungkin bisa disehatkan dengan kacang saca inci ini ya, yang tadinya kulitnya kusam gitu ya, terus apa pecah-pecah mungkin ya, dengan kacang saca inci ini bisa lebih sehat lagi, karena kacang saca inci ini mengandung vitamin E ya, banyak vitamin E nya, bisa dicerahkan kembali ya, dengan kacang saca inci ini. Kulitnya kusam gitu mungkin bisa bersinar lagi ya, yang tadinya keriput-keriput gitu ya, bisa lebih muda lagi 2 hari gitu. Lari-lari lah 10 tahun lebih muda gitu, enggak lah, kurang mah 2 poe guys. Lebih muda 2 poe gitu ya. Manfaat berikutnya dari kacang saca inci ini adalah baik untuk kesehatan mata ya. Ini terkait dengan vitamin E dan vitamin A yang terkandung dalam kacang saca inci ya, yang tadinya matanya mata keranjang. Oke. Aduh, jadi kadinya deui wae. Oke, yang tadinya matanya kurang sehat gitu ya. Bukan mata keranjang. Kalau mata keranjang karakteristik itu, karakter seseorang ya. Mudah-mudahan kalian bukan dari ahli mata keranjang. Oke. Kita lanjutkan ya. Itu aduh, jadi terfokus. Nah, ini yang paling penting dari fungsi atau manfaat kacang saca inci, kita lanjutkan saja ya. Itu adalah menurunkan berat badan ya, menurunkan berat badan bagi emak-emak, teteh-teteh, ibu-ibu, tante-tante. Nah, ini yang pengen berat badannya ideal ya, kembali ke masa-masa parawan gitu. Ya, yang ideal aja sesuai dengan tinggi dan beratnya gitu ya. Silahkan nih konsumsi ya kacang saca inci ini ya, gitu, agar nanti ya karena kacang saca inci ini ya ada apa namanya, kandungannya itu ada tripopan, pokoknya eta lah gitulah, nukitu gitu ya, yang bisa mengatur apa namanya, nafsu makan kalau nggak salah ya, gitu ya. Kalau nafsu yang lainnya nggak tahu itu ya. Jadi itu ya, buat emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, neng-neng, teteh-teteh, a gitu ya, ataupun bapak-bapak yang pengen istrinya kembali menarik sesuai apa namanya ekspektasinya gitu ya. Otaknya nih jangan dipakai untuk yang lain. Oke, bapak-bapak yang pengen membantu istrinya, ibunya gitu untuk terlihat lebih menarik lagi ya, silahkan nih, sarankan ini mengkonsumsi kacang saca inci ini ya. Itu mungkin dari manfaatnya dan kandungan kacang saca inci ya. Banyak di sini kan yang dibahas, nanti bisa diulang-ulang lagi lah. Saya tidak akan ngasih rangkumannya mungkin ya. Hanya itu saja ya. Mudah-mudahan manfaatnya bisa kita ambil dari kacang saca inci ini juga, dan manfaat dari segi ekonominya juga, yang pengen berusaha di bidang pertanian, di bidang apa namanya penanamannya ya, silahkan, karena keuntungannya mungkin sangat banyak ya di sana, di bidang pertanian juga sangat worth it, sangat menjanjikan ya.
Dan dari kandungannya ini juga ya begitulah ya, manfaatnya banyak. Akan tetapi sih ya kita perlu mengatur, menyesuaikan, jangan terlalu banyak juga makan, itu bahaya juga ya. Sesuatu yang berlebihan ya kurang baik juga ya, tidak boleh ya. Dan mungkin sebagai tambahan, kalau kalian pengen membeli olahan dari kacang saca inci, terdapat minyak kacang saca inci, nanti ada di deskripsi ya, toko offline, toko online-nya ya, website online-nya, silahkan. Itu toko teman saya, nanti silahkan belanja di sana gitu ya. Tinggal buka linknya, buka tokonya gitu ya. Dan terakhir, silahkan subscribe, ajak juga teman, saudara, ibu, bapak, istri, anak, nenek, kakek, cucu, buyut, silahkan ajak untuk subscribe channel ini. Ajak juga Pak RT, Pak RW, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Presiden ya, Menteri Luar Negeri, terus Sekjen PBB, silahkan subscribe gitu channel orang ya gitu ya. Orang keren, bisa ngajak orang-orang pejabat gitu ya untuk subscribe channel orang. Kadek dah ajak komunitas-komunitas nah gitu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan kedepannya juga mungkin banyak konten yang bermanfaat ya. Saya selalu berusaha untuk menyajikan konten bermanfaat ya. Itu saja ya. Alafu minkum ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, salam sejahtera ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diluaskan rezekinya. Amin.